Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan berfungsi mengenai Proton Wirani. Apabila kita masuk gear tidak dapat jalan, semua gear tidak dapat jalan. So hari ini kita akan berfungsi mengenai masalah gearbox. Jadi apa yang perlu kita buat sekiranya gearbox Anda tidak dapat jalan walaupun kita sudah masuk gear? Di semua gear terdapat jalan, walaupun kita sudah tekan minyak, tapi kereta ini tidak dapat jalan. Oke, apa yang saya dimaklumkan, Ono ini baru juga tukar gearbox, tapi sudah bermasalah. Dan apa yang saya ada cek nih, dia punya minyak terlalu banyak. Oke, minyak terlalu banyak dan juga kotor. Oke, kotor. Di bagian filter pun sudah sangat hitam. Dan di sini kita coba tukar filter dan minyak terdahulu dan juga masukkan treatment. Oke, saya ada beli treatment untuk mencegah dia punya slip lah, untuk slip dan memberi kelembutan kepada seal-seal di bagian gearbox. So di sini saya nak buat service terdahulu sebelum kita menukar gearbox yang baru. Oke, itu adalah satu perfungsian saya hari ini mengenai gearbox yang tak dapat jalan walaupun kita sudah masuk gear apa juga gear yang kita akan masukkan, tapi kereta ini tidak dapat jalan. Oke, seperti macam ini. Kita sudah masukkan gear R, N, D, 2 dan L nih. Masih kereta ini tidak dapat jalan walaupun kita sudah tekan minyak. Oke. So langkah yang pertama, kita kena servis terdahulu sebelum kita menukar gearbox. Sebelum kita menukar gearbox, kita coba servis dulu dan kita akan lihat selepas ini. Oke, tukar minyak baru dan juga filter baru di bagian bawah sini. Oke, jadi ini langkah pertama untuk kita langkah kita untuk supaya gearbox ini dapat berjalan ataupun mengatasi masalah ini. Langkah yang pertama, so kita kena servis terdahulu. Alright, jadi selepas saya servis ini, kita akan sambung video ini dan berfungsi kepada Anda lah. Berhasil ataupun tidak itu melihat kepada kondisi gearbox di bagian dalam lah, adakah gearbox ini masih elok ataupun tidak. So kita kena servis terdahulu. Alright, oke bosku, kita sudah memasukkan minyak. Oke, kita sudah memasukkan minyak. Macam mana kita nak tahu minyak ini cukup ataupun tidak? Kita kena start engine ini dan biarkan gear kita untuk mengisi minyak dalam kedudukan N, neutral. Kalau kita nak isi minyak, pastikan gear kita dalam keadaan neutral dan engine akan dihidupkan. Dan masa ini juga kita kena ukur minyak gearbox yang kita telah masukkan itu dalam kedudukan hot. Oke, di bagian pencucuk nih dia ada tulisan hot. Pastikan minyak itu berada dekat area hot nih. Lagi bagus dia di bahagian garis yang paling atas, itu yang paling minimum ataupun maksimum lah. Paling maksimum dia punya minyak dalam kedudukan hot, garis yang paling atas. Jadi kita kena isi minyak dalam kedudukan gear neutral dan engine kena dihidupkan. Oke. Oke.
Pastikan kita mengukur dalam cucuk ini minyak itu berada dekat kedudukan hot ya. Oke, kedudukan hot. Oke, kedudukan hot. Jadi pasnya kita akan tengok dan macam mana hasil dia lah. Adakah gearbox ini dapat jalan ataupun tidak. Oke. Oke, kita sudah siap mengisi minyak, dan saya nak tunjukkan kepada Anda macam mana kedudukan minyak yang perlu. Gearbox perlukan minyak sebanyak macam ni lah. Kalau Anda perasan dia ada minyak ini berada dekat sini. Oke, betul-betul di kawasan tulisan hot. Oke, pastikan mengisi minyak itu dia dalam kedudukan neutral, dan barulah kita mengisi minyak sehinggalah minyak itu berada tahap tulisan hot nih. Oke, begitu cara kita untuk mengisi minyak ataupun mengukur minyak dengan botol. Oke, jadi pas ini kita akan tes adakah kereta ini dapat berjalan ataupun tidak. Jadi pas ini kita akan nampak macam mana keadaan gearbox itu masih bagus ataupun tidak selepas kita mengisi minyak dan juga menukar dia punya filter dan memasukkan treatment. Oke, masukkan treatment. Oke, treatment yang ada dekat tuh, dan kita akan lihat lah. Oke, alright, kita masukkan dulu nih. Kita akan tes gear. Alright, tadi kita sudah mengisi minyak di bagian gearbox dan kita tekan brake, barulah kita masukkan di bahagian P. Oke, sebelum nih, walaupun kita sudah masukkan gear ini ke bahagian R, reverse, ataupun di mana-mana semua, setiap nih kereta ini tidak berjalan, tidak bergerak langsung. Oke, dan kita akan lihat selepas kita menukar minyak, filter sekali, dan juga mengisi minyak treatment, kita akan tes dan kita tengok. Oke, nampaknya ada perubahan, nampak berjalan. Alright. Oke, nampak berjalan. Kalau Anda perasan, kereta ini bergerak. Akhirnya dengan menukar filter dan juga treatment, menukar minyak yang baru, kereta ini dapat berjalan. So di sini kita sudah jimat banyak. Oke, kita sudah jimat banyak daripada menukar satu biji gearbox. Oke, kita sudah jimat banyak daripada kita menukar satu gearbox, satu biji gearbox. Ada lebih baik kita servis terdahulu, menukar minyak dan mengisi treatment dia. Oke, peranan untuk treatment itu untuk melembutkan dia punya getah di bagian dalam gearbox. Dia akan melembutkan dia punya seal supaya dia boleh menutup lubang-lubang yang bocor. Karena untuk dia otomatis nih, dia sekiranya seal itu bocor ataupun keras, dia tidak dapat menutup lubang untuk pressure, menolak kelas dan juga gear di bagian dalam sana. Jadi sekiranya seal itu bocor, dia tidak dapat menolak sepenuhnya gear itu untuk berjalan. So itulah maksud dan peranan seal yang saya telah cakap tadi, yang perlu kita lembutkan dengan menggunakan treatment. Oke, itu salah satu fungsi treatment. Oke, begitu juga kalau minyak yang terlalu banyak kita isi lebih kepada hot, kereta ini tidak dapat berjalan. Ataupun minyak terlalu kurang pun dia tidak boleh jalan karena dia tidak dapat cukup untuk menampung pressure di bagian dalam. Dan juga sekiranya minyak itu kurang,
kita akan dapat rasa di bagian gear itu sangat keras untuk memasukkan di setiap gear. Oke, begitulah fungsi dia. Serba sedikit yang saya sudah telah berfungsi kepada Anda pada hari ini. Oke, kereta ini sudah berjalan, so owner ini dapat berjalan dengan baik selepas ini karena kereta dia sudah settle. Alright, jadi kita jangan lupa tekan itu subscribe dan like video ini supaya rekan-rekan juga di sana, di luar sana dapat mengetahui